Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman Dewan Guru yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dalam Zoom meeting kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita langsung saja presentasi aksi nyata yang dilakukan di sini. Nanti akan saya bagikan beberapa statement yang mana akan ada tanya jawab nanti. Saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Oke. Sudah kelihatan? Oke. Sudah. Kekecilan kah? Kecil. Aduh, oke lah. Boleh. Saya kasih besar. Nah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah. Jadi, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diane Gossen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Diane Gossen, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke, lanjut. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Beliau mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang-orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan terkontrol? Nah, beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah tentang paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada beberapa stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Bisa dilihat. Nah. Lanjut ya.
orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke? Nah, jadi ibu guru sekalian, itulah beberapa disiplin kontrol yang kita bahas. Pertanyaannya, kira-kira apakah Anda akan membuka, nah sekarang contoh ya, cobalah lakukan kegiatan ya. Dalam waktu 1 menit misalnya Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu bayangkan, mana ini Bapak Ibu ini. Nah Bapak Ibu bayangkan di tangan Bapak Ibu ada sesuatu hal yang sangat penting ya, yang mana itu dilakukan ya di sini. Nah, di sini Anda baca, coba kita simpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Kira-kira pertanyaannya, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Kemudian, kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga? Kenapa? Nah, saya akan tanya salah seorang teman yang ada di sini ya. Siapa ini? Boleh angkat tangannya, Pak. Nah, kepada ya, mungkin Pak Ahyar ini boleh. Oke. Pak Ahyar boleh diaktifkan suaranya? Bagaimana caranya ini? Nah, yang gambar mikrofon itu pencet, ya. Mikrofon. Ya, boleh? Coba. Ya. Ada suaranya Pak ya? Coba suara dulu. Ada. Ya. Bagus. Sekarang Pak Ahya di tangannya ada sesuatu benda yang sangat berharga. Ya, Sudah disimpan sudah? sudah. Oke. Sekarang Pak Ahyar, kalau saya pengen tahu isinya boleh enggak? Benda yang berharga itu, Maksudnya itu rahasia kah? Apakah? misalnya seperti apa? Simpan dulu. Saya tidak tanya apa itu. Sudah? Apakah bisa dilihat Pak? Atau tidak boleh? Tidak boleh lah. Tidak boleh. Alasannya kenapa? Karena ini bersifat rahasia. Rahasia. Oke, terima kasih kepada Pak Ahyar ya. Ya. Boleh di-unmute suaranya Pak Ahyar? Ya. Sekarang satu lagi boleh kepada Ibu Agustina. Nah. Suaranya Bu Agustina? Hadir. Oke, bagus. Nah, 4.000 masuk juga. Oke, Ibu Agus, sekarang di tangannya Ibu Agus ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, di tangannya Ibu Agus sekarang ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian digenggam. Genggam rapat-rapat. Nah, pertanyaannya, bolehkah saya buka itu? Saya ambil, saya mau lihat. Boleh. Oh, boleh. Alasannya kenapa, Bu? Ya, boleh asal sekedar melihat toh, jangan diambil. Oh, jangan Siapa tahu diambil. bisa jadi motivasi untuk Untuk apa, Bu? punya yang begitu juga. Begitu juga. Oh, begitu ya. Masya Allah. Pak Guru boleh pakai ini. Bawa HP-ku. Iya. Nah. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi itulah beberapa hal untuk ini. Masih satu ya, masih ada 3 lagi kita akan bahas. Jadi di sini, mungkin itulah tentang oh belum muncul. Ya oke. Terima kasih teman yang mengingatkan. Saya belum presentasi. Ya. Selanjutnya kita ke bagian yang kedua ya. Ya teman-teman sudah paham bahwasanya disiplin itu adalah lahir dari dalam jiwa anak tersebut. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Allahu Akbar.
konsep disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberikan oleh Subhanahu wa taala kesehatan dan kesehatan dan diberikan kesempatan bersama-sama seri mudah-mudahan dapat malam. Salam seberkatkan diberikan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat keluarganya juga dari zaman. Oke, pada Zoom ini sebelumnya kita ada mendapati kendala yang mati lampu, jadi kita lanjutkan wawancaranya secara langsung saja pada hari ini, yaitu tentang konsep disiplin, yang mana saya akan mewawancarai Bapak Ahlian. Lengkapnya melengkap Pak Ahlian. Oke. Insya Allah mudah-mudahan pada pagi hari ini tetap bersemangat dalam ujian kita. Dan selaku tugas saya di sini seri saling kita kembali tentang dalam iklan berprogram. Lanjut saja kita langsung ke materi disiplin. Materi yang sudah dibagi mungkin bisa dilihat materi yang 2.1 bahwasanya disiplin itu kita sering terberat di bayangan kita apa yang dihubungkan dengan disiplin biasanya. Disiplin itu mengenai aturan ya, yang diterapkan di suatu instansi atau sekolah. Oke. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu semua berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dapat hukuman. Disiplin itu adalah satu alternatif dan kalau tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita mengatakan disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal disiplin itu ada kemerdekaan di dalamnya, sebagaimana yang dijelaskan Ki Hajar Dewantara dan beliau, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi dalam bukunya Keteladanan Sikap Merdeka cetakan 5 yang 13 halaman. Di sini juga beliau mendefinisikan kata merdeka. Kata beliau, merdeka itu jawabannya noramu melepasi pamreh in uga kuat kuasa mandiri beriyanda. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata alam yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Oke, singkat saja. Jadi disiplin artinya ada terbagi juga ya, ada beberapa motivasi tentang perilaku manusia. Di sini dia dosen dalam bukunya Restructuring Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi orang ini yang melakukannya karena merasa ketidaknyamanan atau hukuman ya, terpaksa. Ya. Jadi kalau ada anak-anak, kenapa datang terlambat? Karena takut dihukum. Nah ini motivasinya masih rendah.
kedua kita lanjutkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini dia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi biasanya murid-murid yang sudah dia tidak takut hukuman, dia sering datang tapi masih dalam tingkatan motivasi untuk mendapatkan pujian dari gurunya, dari temannya. Yang ketiga adalah motivasi yang tertinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka tanpa paksaan. Nah, orang ini sudah sadar diri istilahnya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Seperti misalnya orang naik motor memakai helm. Keyakinannya itu karena dia sudah mengetahui bahwasanya memakai helm itu memberikan keselamatan bagi dia. Nah, jadi dia bukan karena polisi takut dirazia, bukan karena ingin disebut orang taat aturan, bukan ujian, tapi dia berpikir untuk meyakini nilai. Seperti misalnya murid dia datang sekolah karena memang ada nilai kepercayaan mereka apa? Disiplin waktu, disiplin waktu. Jadi di sini mereka motivasi yang membuat mereka disiplin positif. Nah, jadi yang dimaksud disiplin positif adalah yang membuat tujuan kita. Inilah tujuan kita sebagai guru untuk meyakini bahwasanya tujuan yang sebenarnya itu adalah mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang karena orang taat aturan tapi tidak mengambil nilai di dalamnya. Contoh misalnya dilarang membuang sampah, tapi dia membuang sampah ketika gurunya tidak dia membuang sampah sembarangan. Nah, berarti dia masih dalam kategori motivasi yang berapa? Yang pertama karena takut dihukum. Nah, posisi orang yang kedua dia akan mengambil sampah ketika gurunya muncul di depan. Ada gurunya senyum-senyum, dia ambil sampah. Kedua mendapat pujian. Untuk motivasi orang yang ketiga ini, ketika belum ada perintah gurunya, dia melihat sampah dan melihat itu berceceran, dia akan Memungut dengan kesadaran sendiri. Nah, itu yang diinginkan. Artinya disiplin positif adalah meyakini bahwasanya motivasi itu lahir dari keyakinan terhadap diri sendiri karena menghargai nilai-nilai yang pertanyaan. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan di depan Anda, bahkan bertabrakan dengan pertanyaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukannya? Padahal Anda tahu beratnya akan menyakitkan. Anda mungkin akan menyakitkan secara kecil, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda bina saat itu? Anda sedang menjadi orang seperti itu. Jadi di sini itu pertanyaan untuk pribadi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi bukan motivasi yang pertama atau yang kedua, motivasi yang ketiga pada diri kita. Baju harus masuk dalam. Ini masih harus sesuai mencintai, bukan karena kesadaran, tetapi untuk menghindari hukuman. Takut dicubit atau dipukul, maka dia tetap melakukan. Tapi setelah dari situ satu kesadaran
Kebutuhannya apa yang kita dapat di situ? Ini menghindari Apakah masuk di kebutuhan dasar apa? Kegiatankah atau dia kesenangankah? bebas, kebebasan. Kebebasan, ya. Nah, karena dia ini bebas. Bebas ya. Ya. Nah, boleh sih Pak, di pause dulu. Matikan. Oke. Oke. Jadi Pak Guru mungkin sudah memahami di sini ada 5 kebutuhan hidup kita. Sehingga kita dalam melakukan nanti segitiga restitusi ada namanya segitiga restitusi Pak Guru. Penasaran Pak Guru? Ya, Ya. penasaran. Penasaran, oke. Dan sedikit lagi. Kemarin kita sudah membahas ada 5 posisi kontrol guru. Ada guru itu jenisnya penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Jadi dia mempunyai 5 karakter, ya, 5 motivasi. Motivasi yang terendah itu ada 2, yaitu guru penghukum, menghardik, menunjuk, mengikuti, menyindir. Nah, itu perilaku kontrol negatif. Alasannya kenapa? Karena akan menyebabkan murid merasa dirinya tidak ada agensi sekali. Ya. Dan kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini guru dia biasanya berceramah, kemudian dia menunjukkan kekecewaan mendalam. Biasa kata-kata yang keluar itu, kamu sudah mengecewakan. Nah, itu pun juga menyebabkan murid nanti menjadi orang yang selalu merasa bersalah, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun. Sehingga jika ingin melakukan apa-apa, saya tidak bisa, karena mereka merasa karena mereka sudah mengecewakan seutuhnya. Tapi ada guru yang berperilaku teman atau pemantau. Nah, ini namanya perilaku kontrol positif. Biasanya perkataannya begini, lakukan untuk bapak ibu ya. Nah, gitu kali. Atau ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan masalah ini. Jadi posisinya dia seperti bersahabat, nah, kepada sang murid. Kenapa kamu teman nak? Nah, mau nggak nanti kamu lakukan datang ke waktu untuk Pak Guru misalnya. Nah, begitu. Jadi mereka sudah merasa, oh teman saya ini guru. Tapi efek sampingnya ada enggak? Ada efek sampingnya. Efek sampingnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positif. Tapi negatifnya, murid akan tergantung kepada guru tersebut. Ketika guru yang tadi tidak ada, maka dia akan merasa malas karena disiplinnya masih nomor 2. Betul nggak Pak Guru? Minta dipuji dan dihargai. Kalau sama ini Pak Ahyar, wah dipuji saya ini. Wah, coba pikir tadi nih Pak Ahyar, cepat datang. Nah dipuji, dikasih permen misalnya. Nah, itu bahayanya ketika kita memilih teman. Tapi itu bukan berarti kita tidak boleh bersahabat dengan murid. Akan tetapi kita harus menunjukkan sikon atau waktu yang tepat untuk melakukan kontrol tersebut. Yang selanjutnya pemantau. Nah, dia ini kayak macam pengawas kemudian. Jadi guru model pengawas. Dia menghitung dan mengukur. Biasanya perkataannya begini. Apa peraturannya akan di sekolah? Nah, dia tidak langsung menyebutkan aturan, tapi dia malah bertanya, apa aturannya di sini? Seakan-akan apa kewajibanmu di sini? Nah, gitu. Dia tidak mau bilang mengatakan kewajibanmu ini, tidak. Konsekuensi sanksinya apa? Dia malah nanya balik kepada sang pelaku. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Saya datang terlambat lagi. Apa yang terjadi sekarang? Apakah akibatnya dari pemantau? Murid akan memahami sanksi yang harus dijalankan antara melanggar sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Guru jadi santai ya, tidak marah,
murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas karena pada waktu jam istirahat dan guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Kalau murid tidak bisa ditinggal selama. Jadi dia ada hukuman. Ini pemantau tidak boleh dia kasih tinggal, hukum kasih tinggal saja, ya, tapi harus dipantau dengan baik. Nah, nanti ada contoh-contohnya. Oke, selanjutnya di sini manajer. Ini dengan mengajukan pertanyaan. Nah, ini guru yang sejenis manajer ini sudah kontrol diri gurunya, tidak emosi, santai. Dia akan bertanya apa yang kita telah yakini dari yang kamu yakini dari atas ini. Dia datang terlambat, kita cuma nanya keyakinan apa yang sudah kita yakini selama ini, disiplin. Nah, jadi bertanya lagi, kalau kamu meyakininya, mau pas kamu memperbaikinya. Nah, jadi yang memberikan solusi siapa? Dia sendiri. Contoh, dia tidak pakai sepatu hari ini basah. Kamu cari solusi, kita tanya. Jadi bagaimana kamu memperbaiki? Dia bilang begini. Oke. Langsung kita tanya lagi. Manajer, kalau kami memperbaiki, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa? Kalau kamu sudah memperbaikinya, kira-kira akan menggambarkan apa tentang dirimu? Dia bilang saya akan menjadi murid yang disiplin. Nah, ini manajer. Jadi kalau pemantau dia nanya peraturan. Kalau manajer dia tanya apa bro? Keyakinan yang dia tanyakan. Kemudian yang menghukum itu pun, yang memperbaiki atau mencari solusi siapa? Dia sendiri. Nah, kita cuma mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang sehingga otaknya itu jalan ya. Oke. Jadi ada penghukum, membuat orang bersalah. Nah, ini kadang kita juga melakukan. Saya sendiri juga kan. Wah. Nah, murid ini. Nah, jadi kita harus berada di posisi 3 di depan, teman, pemantau atau manajer. Jadi yang menghukum siapa Pak Guru? Mereka sendiri. Mereka sendiri yang harus tahu hukumannya, apa hukuman ini. Tapi kalau itu pemantau, kalau dia sudah manajer bukan hukuman, tapi solusi. Nah, tidak perlu lagi kita apa istilahnya bikin susah kita, emosi kita, enggak usah. Tapi kita cukup apa solusinya ya. Tidak pakai kaos ini. Cuma satu Pak Guru kaosku. Ya, kita tanya solusinya apa. Dia berpikir nanti saya suruh mama saya beli kaos. Sehingga dia pulang ada solusi yang dia bawa. Kalau kita cuma maki-maki baru kita marah, ada solusi kira-kira baru dia pulang. Ada solusi. Kecewa sangat, betul. Itu yang paling. Makanya oleh karena itu di sini sebenarnya harus kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, apalagi yang bersangkut dengan aturan dan hukum. Tapi untuk sekarang kita minta dulu, ya. Mudah-mudahan saya sendiri bisa menguasai. Contoh Pak Guru tebak ini guru tipe apa? Penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Dia berkata begini. Dengan suara diri sedih dia berkata. Contohnya Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid dia ditegur seperti ini? Nah, pertanyaannya, sang guru ini sedang memakai kontrol yang mana? Penghukum, membuat orang lain merasa bersalah. Membuat orang lain merasa bersalah. Efek sampingnya akan apa? Murid akan bersalah. Ketika dia merasa bersalah, maka dia akan menjadi orang yang gagal ya. Berarti seakan-akan dia sudah gagal di situ. Tidak mampu berekspresi. Nah, padahal istilahnya masih ada emosi atau perasaan dia mungkin ingin berubah, tapi karena sudah dikecewakan, maka dia akan tertanam dalam dirinya, saya tidak bisa apa. Padahal dia masih punya talenta. Ini menurut Pak Guru
guru yang positif atau negatif? Yang negatif. Negatif ya. Oke, sekarang selanjutnya lagi. Tadi Pak Guru sudah mulai menikmati ya. Asik. Sekarang ada guru dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk ya. Dia bilang terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Memang selalu terlambat anak ini. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini guru berarti masuk dalam kategori apa? Penghukum, membuat orang yang bersalah, teman, manajer atau pemantau? Penghukum. Penghukum. Akibatnya apa kira-kira Pak Guru? Murid akan marah dan dendam, bahkan bersifat agresif. Ketika tidak ada guru penghukum ini, di sekolah akan Mereka senang, aduh luar biasa senang. merajalela ya. Merajalela. Bisa dikontrol oleh guru-guru yang lain. Ini akibatnya ya, sehingga mereka taat karena takut, bukan karena nilai-nilai kesadaran diri. Ini positif atau negatif? Negatif. Oke. Sekarang Pak Guru coba contohkan guru ini bersifat dia kontrolnya teman. Bagaimana contohnya? Dia biasanya Ayolah kamu bisa. nggak bisa. Untuk siapa biasanya? Misalnya muridnya datang terlambat, posisi Pak Guru teman, bagaimana Pak Guru mengatakan kepada murid tersebut? Bisa terlambat. Ya. Jadi nilai teman. Nah, jadi kamu lakukan pelanggaran. Jadi nanti datang tepat waktu untuk Pak Guru ya, begitu ya. Ada seakan-akan apresiasi Iya, apresiasi. tersembunyi di dalamnya ya. Sehingga dia datang ketika guru itu, tapi ketika guru itu tidak ada, Sudah. Kamu lagi penyanyi. kamu lagi menjadi. Nah, itu efek negatifnya ya. Sekarang model pemantau. Pemantau ini ditanya dia, si guru ini pemantau. Adik, tahukah kamu jam berapa sekarang? Bilang Adik, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan jika terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas dan istirahat dan mengerjakan tugas kerja nilai saya. Kata guru, ya benar. Nanti jam istirahat harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini pemantau ya. Dia lebih kepada aturan dan hukuman yang sudah ditentukan. Akibatnya itu gurunya harus sibuk menjaga murid. Iya, sibuk. Manusianya yang dijaga. Tapi yang manajer apa dan ketika muridnya terlambat, masalahnya sama. Dengan ada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku mendekati murid. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Kata gurunya, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira kamu bagaimana memperbaiki masalahnya? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Ada masalah nggak besok? Dia bilang tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu Pak. Bilang dulu, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini posisi gurunya apa Pak Guru? Ya. Mungkin Pak Guru sudah pernah jadi manajer ya. Jadi ketika jadi manajer bola misalnya tuh, kita pasti kita akan apa? Kenapa besok bisa datang tepat waktu enggak ini? Bisa. Ada masalah? Bisa perbaiki kesalahan tadi yang dilakukan. Nah, tidaknya diperbaiki kesalahannya. Iya, begitu ya. Jadi mungkin antara manajer dengan pendidikan ternyata berhubungan enggak Pak? Iya, ada hubungan. Bahkan kayaknya lebih romantis mana manajer ya. Manajer ya. Jadi kita tidak perlu kencampuran ya. Kadang kita harus berdiri sama mereka. Tapi memang inilah yang paling susah untuk menjadi manajer. Jadi ada posisi-posisi yang bisa kita pegang cuma 3.
Yang pertama teman, bisa karena dia murid yang masih butuh ujian, terpaksa kita harus menunjukkan dia sebagai teman. Yang kedua, jadi pemantau karena dia sudah aktif, tapi aturan masih ada belum sedikit. Jadi kita harus menjaga aturan. Tapi ketika dia sudah tingkatan 4 yang juga kita pikirkan di manajer. Jadi manajer ini gurunya cuma nanya jam berapa sudah memulai sekolahnya, bagaimana memperbaiki masalahnya. Yang terakhir, adakah masalah besok? Nah itu cuma 3 saja. Sehingga yang terakhir tetap kembali menghargai. Sehingga itu disebut dengan segitiga institusi. Jadi ketika Pak Guru nanti sudah jadi manajer di kelas, mungkin Pak Guru bisa contohkan nanti misalnya ada yang datang terlambat, jam berapa kita masuk? Dia jawab sendiri. Apa masalahmu? Dia jawab sendiri. Kemudian apa solusinya? Solusinya di sini kita atau dia yang memberikan? Dia sendiri. Oke. Jadi pada posisi manajer, seorang guru sebaiknya tulus ya, tidak perlu marah, tidak perlu menunjukkan suara, menunjukkan jari, kacak pinggang atau sikap seorang yang besar tanpa sedih. Jadi, oke, teman-teman semua, siswa-siswaku yang sangat saya cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Apa ucapannya? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan belajar disiplin positif. Apa namanya? Disiplin positif. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Fikri dan lain-lainnya dan teman-teman yang lain. Ini namanya Paujia, itu Naya, Sipa, Anggita, Endi, Ipul, Hafiz, Idang, dan itu Repan, dan itu Fikri yang ganteng. Oke, sekarang semuanya coba lihat tangannya. Ada tangannya, ada. Nah, simpan di tangannya barang yang berharga di situ. Simpan di tangannya. Dalam pikiran bukan uang. Simpan dalam pikiranmu barang yang sangat berharga. Sudah, tutup tangannya. Iya, tutup tangannya. Sudah? Nah, sekarang saya mulai dari Fikri. Itu namanya Fikri. Gitu. Nah, Fikri, saya mau tahu apa isinya, boleh? Saya bayar. Boleh. Iya. Ya, kenapa Fikri tidak boleh? Tidak mau. Saya mau lihat. Apa itu? Boleh. Penasaran saya, Boleh. Ya Allah, tidak boleh katanya. Ya sudah, terima kasih Fikri. Repan, ada simpan ada. Wah, penasaran saya. Repan, saya bayar pakai uang 50.000, boleh saya lihat, boleh. Apakah barang berharganya itu? Rahasia, Hama. Penasaran saya mau ikut. Mau lihat, boleh. Hama, sedikit sajalah, sedikit saya diintip. Tidak boleh, ya sudahlah. Terima kasih Repan. Idang boleh lah. Idang, apa barang berharganya ada di tangannya? Mana? Boleh saya dibuka, boleh saya lihat? Ayolah, buka. Saya paksa buka. Boleh Idang? Kenapa tidak boleh? Takut ya sama saya. Ya sudah, Idang. Hafiz, adakah barang berharganya di tangan? Boleh saya minta, boleh? Bolehlah. Saya mau lihat-lihat saja. Sedikit nih. Boleh? Saya kasih permen, mau. Begitu tidak mau dia kasih saya. Bang Ipul. Itu namanya Ipul. Ipul. Ada barang harganya di tangan. Boleh saya lihat, boleh? Boleh. Kenapa boleh? Coba saya lihat. Kenapa boleh? Apa isinya, Kak? Uang. Uang. Ipul mau kasih saya. Boleh dikasih saya, boleh? Tidak. Tapi boleh saya lihat ya, boleh ya? Oke. Ya, terima kasih Ipul. Endi, mana barang berharganya? Boleh kulihat Kak? Boleh. Boleh Kak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Penasaran saya isinya. Apa itu? Boleh dilihat. Hama, apa itu?
Uang, ya Allah, banyak uangnya. Banyak. Ya sudah, Anggita. Apa isinya Anggita? Boleh saya lihat? Boleh? Hah? Tidak boleh. Oh, kenapa tidak boleh? Oh, malu-malu. Ya, Sipa. Apa isinya? Boleh saya lihat? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa? Kenapa boleh? Mana melihat barangnya? Apakah itu? Uang. Oh, uang. Mau kasih saya? Boleh. Boleh enggak barang dikasih saya? Oh, tidak boleh ya. Mama. Naya, ada barang berharganya di tangan, simpan. Kasih apa ada? Boleh saya tahu, boleh? Boleh. Ya, kita saja berdua boleh. Saya kasih bunga, saya kasih bunga. Tidak mau juga. Ya sudah, terima kasih Naya. Fauzia. Oh, boleh. Belum ditanya sudah boleh. Apakah itu isinya? Oh, itu namanya bukan barang. Ayo, barang-barangnya apa itu? Jangan ada nama kekasihnya. Oh, makanan. Nah, makanan disimpan boleh. Jadi boleh saya minta makanannya boleh? Tidak ada makanannya. Oke, terima kasih. Itu namanya eksplorasi pertama ya. Nah, oke. Anak-anakku sekalian, perhatikan semuanya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan disiplin ya. Disiplin itu ada 3. Sudah, simpan dulu sesuatunya. Oke. Coba saya bilang, yang paling rapi. Tangannya yang rapi bagaimana? Ayo. Oke. Sekarang disiplin. Disiplin itu ada 3. Disiplin ada 3. Di sini saya mau jelaskan. Ada orang itu disiplin karena takut dihukum. Dia datang pagi-pagi sekolah karena takut dihukum. Ini motivasi yang paling rendah. Jadi kalau kalian jangan sampai gara-gara takut dimarah Bu Kepsek, takut dimarah Pak Guru, datang sekolah cepat-cepat ternyata takut dihukum. Ini motivasi paling rendah. Dan kedua, motivasinya karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Supaya dipuji. Kenapa kamu datang pagi-pagi? Supaya dipuji Pak Guru. Nah, ini juga masih kurang tepat. Ya. Ada lagi yang ketiga, ini yang paling bagus. Dia datang ke sekolah karena ingin menghargai dirinya sendiri. Jadi kamu datang ke sekolah kenapa? Saya ingin menjadi orang yang disiplin waktu. Fikri, tegap duduknya Fikri. Coba saya tanya Fikri. Fikri, mana Fikri ini? Oh, itu orangnya. Oh iya. Fikri dan Ipul jawab langsung. Fikri sama Ipul pergi sekolah motivasinya karena apa? Karena takut dihukum kah? Karena minta pujian atau karena ingin disiplin waktu? Disiplin waktu bagus. Kalau Revan tidak, karena apa pergi sekolah? Karena takut dihukum atau karena ingin dipuji guru atau karena ingin mendapatkan disiplin waktu atau menghargai waktu? Menghargai waktu. Oke, kalau perempuannya datang ke sekolah pagi-pagi karena apa? Naya biasanya pagi-pagi sekali datang. Kenapa Naya? Karena disiplin waktu bagus. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya, terima kasih. Itu namanya disiplin waktu. Berarti anak-anak kelas 4 sudah memahami disiplin waktu. Disiplin positif. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Sekarang lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita memasuki hari Selasa.
tanggal 15 bulan Februari tahun 2000. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari sakit ya, kita doakan mudah-mudahan dia sehat walafiat. Amin. Oke, bagi yang telah hadir dengan tepat waktu, coba tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya, ya bagus, terima kasih. Oke, kita tadi sudah membaca doa dan membaca surah Al-Ma'un, dan kita mengulang pelajaran kita pada hari ini. Kita langsung saja hari ini memasuki aturan kelas, yang mana aturan itu akan dirubah menjadi keyakinan kelas. Sudah paham tadi perbedaannya antara aturan dengan keyakinan sudah? Oke, kalau peraturan itu terkait dengan aturan, kalau keyakinan terkait dengan nilai. Jadi kalau orang sudah memakai nilai, maka dia akan aktif dengan sendirinya mentaati aturan. Oke, kita akan meyakini keyakinan kelas. Sekarang saya mulai dari kelompoknya Putri, Ira, Rara, dan Lila. Yang di sana. Iya. Oke. Aturan kelas apa yang akan kita sepakati? Misalnya aturan sebelumnya dilarang membuang sampah. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan. Oke. Sekarang kelompoknya Lukman, Anggun, dan Caca dan Arumi yang di sana. Oke. Kita dulu pernah buat aturan dilarang mencaci teman. Sekarang keyakinan kelasnya apa? Oke, menghormati sesama. Bagus. Sekarang kelompok yang di sana terdiri dari Anissa, Elva, dan yang ganteng di sana Fadli dan Fahri. Oke, yang di sana. Oke. Keyakinan kelas ya. Jadi misalnya ada aturan, saya contoh dulu. Memakai helm itu keyakinannya apa di dalamnya? Menjaga keselamatan. Bagus ya. Oke. Sekarang kelompok sana coba kita bikin aturan tapi berupa keyakinan kelas. Apa di sini misalnya? Dilarang menyontek misalnya ya. Kan itu aturan ya. Nah, sekarang kalau keyakinannya apa? Jujur dalam setiap perbuatan. Oke, kelas 5 yang sama-sama aku sayangi semua. Oke. Sudah paham tentang keyakinan kelas? Sudah. Oke, nanti Pak Guru akan tempel keyakinan kelas kita. Kalau kita berusaha tepat waktu datang, itu keyakinannya apa? Oke, berarti keyakinannya disiplin waktu. Kalau misalnya kamu menemukan misalnya dilarang membuang sampah, keyakinannya apa tadi? Oke, berarti semuanya sudah paham ya? Sudah paham. Oke, terima kasih. Nah, itulah keyakinan kelas ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya dan kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Guru panggil Elva di sini? Karena bercerita di kelas. Cerita di kelas itu perbuatan benar atau salah? Salah. Apakah ketika bersalah kan manusia sempurna atau ada punya kesalahan? Sekarang Elva pasti punya alasan kenapa bercerita di kelas. Padahal beribut di kelas toh? Kalau beribut, berarti kita sudah ada keyakinan kelas pada kelas. Ingat apa nilainya yang sudah kita sepakati. Tidak boleh beribut di kelas. Beribut di kelas, saling Hargai. menghargai, saling menghormati, sopan santun, toh. Kemudian apakah Eva sepakat atau ini kesepakatan kelasnya? Insyaallah sepakat ya. Oke, sekarang Pak Guru tanya, kalau Eva meyakininya, apakah Eva bersedia memperbaikinya? Bersedia. Bagaimana rencananya memperbaikinya? Cara apa dikenal?
siap? Sudah. Sudah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan. Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama duduk menuntut ilmu, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu taala. Salam serta salam telah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi dan kepada para sahabat, keluarganya, zuriat pengikutnya hingga akhir zaman. Oke. Sebelum pembelajaran kita pada hari ini kita mulai, kita baca dulu doa Ummul Quran suratul Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahami pelajaran kita pada hari ini dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pembelajaran menghafal surah Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Apa artinya surah Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menggunakan media yang dipilihnya sendiri untuk menghafal surah Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 3 dengan baik dan benar. Oke, jadi tujuan kita, kalian akan menghafal surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 dengan baik dan benar, menggunakan nanti strategi kita cabut lotnya ya. Jadi siapa yang kena lotnya itu yang menghafal. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, apakah semuanya sudah siap menghafal? Sudah siap? Siap. Nah, coba mana senyumnya? Iya, senyum Pepsodent. Oke. Terima kasih. Ya, sekarang saya bacakan surah Al-Kautsar. Kamu baca dulu di dalam hati ya. Nah, sebelum dihafal baca dulu dalam hati. Hatinya membaca. Lihat ke depan, fokus. Oke, sekarang saya bacakan surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baca dalam hati. Oke, sekarang kita mulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
Inna syani'aka huwal abtar. Kelewatan. Katanya ayat 1 tadi. Iya. Oke, sekarang coba saya tanya Syifa. Ya, mana angkat tangan namanya Syifa, ayo. Oke. Syifa, bacakan ayat 1 sampai 3 surah Al-Kautsar. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Asyifa. Iya. Selanjutnya laki-laki. Yang mana ini? Laki-laki yang ini? Iya atau yang ini? Yang ini dulu, bolehlah. Ya. Zaki, bacakan surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillah. Nah, coba ulangi dulu ayat satunya. Ayo, ulangi. Belum. Inna Oke, tepuk tangan dulu untuk Zaki. Iya, sekarang kita menuju yang lainnya. Siapa ini? Ainun. Ainun. Ya, baca Ainun. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Ulangi. Ya, baca sekali lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Oke. Yang lainnya. Oke, sekarang kita baca sama-sama. A'udzubillah. Zubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rahma. Ini namanya Rahma. Bacakan Rahma. Ayat 1, 2, 3. A'udzubillah. A'udzubillahi Iya, sedikit. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, bagus. Selanjutnya kita akan cabut-cabut ya. Jadi dari Isam itu Nizam ayat 1, Asara ayat 2, Rahma ayat 3, Ainun ayat 4, Farida ayat 4 ayat 3, Ainun ayat 1 lagi, Farida ayat 2, Eva ayat 3, kemudian lanjut Isti ayat 1, Zaki ayat 2, dan yang terakhir Syifa ayat 3. Oke, bacakan dari Nizam. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Toina. Oke, cukup. Ayat 2.
Apakah Asara? Ayo Asara, ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, harus fokus lagi Asara. Ayat 3. Inna sya'naka huwal abtar. Wah. Ayo non, ayat 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2. Fasolli li rabbika wanhar. Oke, ayat 3. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, ayat 1 isti. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya. Apa ucapannya kalau sudah hafal? Alhamdulillah. Jadi tujuan kita hari ini peserta didik mampu menghafal surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 dengan baik dan benar menggunakan metode masing-masing. Oke, terima kasih kepada semua. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Terima kasih kepada kelas 3 untuk menghafal surah Al-Kautsar kita pada hari ini. Oke. Siap.